Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Rizkia Febriani dari kelas 12 Aristoteles 1. Video ini aku buat untuk tugas sejarah, gantinya UTS. Tujuan aku bikin video ini supaya kita bisa sama-sama belajar tentang salah satu peristiwa paling penting di Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi di video ini aku bakal cerita runtutan peristiwanya, mulai dari latar belakang sampai dampaknya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama aku mau ngejelasin tentang latar belakangnya dulu. Jadi Indonesia dijajah Jepang sejak tahun 1942. Awalnya Jepang datang dengan janji manis, katanya mau membebaskan bangsa Asia. Tapi nyatanya rakyat Indonesia malah makin menderita. Banyak yang dipaksa kerja, paksa atau romusa. Bahan makanan susah, pokoknya hidupnya berat banget. Terus di tahun 1945 posisi Jepang makin terdesak. Tanggal 6 Agustus kota Hiroshima dibom atom sama Amerika. Terus 9 Agustus giliran Nagasaki yang dibom juga. Akhirnya Jepang nyerah ke sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Nah, disitulah kesempatan Indonesia buat merdeka terbuka lebar. Lanjut, yang kedua aku mau cerita tentang perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda kayak Wikana, Sultan Syahrir, dan Chairul Saleh maunya proklamasi langsung dilakukan, jangan nunggu Jepang lagi. Tapi golongan tua kayak Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo lebih hati-hati. Mereka mikir kalau terburu-buru bisa bahaya. Karena beda pendapat itu, akhirnya tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta dibawa sama golongan muda ke Rengas Dengklok. Tujuannya supaya mereka nggak terpengaruh Jepang lagi dan mau cepat-cepat proklamasi. Peristiwa ini terkenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Sekarang yang ketiga, tentang perumusan teks proklamasi. Setelah balik dari Rengas Dengklok malamnya, Soekarno dan Hatta kumpul di rumah Laksamana Maeda. Di sana mereka menyusun teks proklamasi bareng Ahmad Soebardjo. Teksnya ditulis tangan sama Soekarno lalu diketik oleh Sayuti Melik. Isi teksnya sederhana tapi bermakna banget, yaitu menyatakan bahwa Indonesia udah merdeka dan segala urusan pemerintahan diserahkan ke bangsa sendiri. Yang keempat, tentang pembacaan proklamasi. Awalnya rencana pembacaan proklamasi mau dilakukan di lapangan Ikada, tapi akhirnya dipindah ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta biar lebih aman. Tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi Hatta. Upacaranya sederhana banget, gak megah, tapi benar-benar bersejarah. Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Terus lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama. Semua orang yang hadir merasa haru dan bangga. Yang kelima, dampak dan makna dari proklamasi. Dengan proklamasi, Indonesia resmi jadi negara merdeka dan berdaulat. Besoknya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI langsung mengesahkan UUD tahun 1945, terus memilih presiden dan wakil presiden pertama yaitu Soekarno dan Hatta. Walaupun setelah itu Belanda berusaha balik menjajah, proklamasi tetap jadi bukti kuat kalau Indonesia udah berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Yang terakhir, aku mau kasih refleksi sedikit
Buat kita generasi sekarang, proklamasi itu bukan cuma sejarah biasa, itu bukti perjuangan pahlawan yang rela berkorban nyawa buat kemerdekaan. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Jadi kesimpulannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak berdirinya bangsa Indonesia. Dari latar belakang, perbedaan golongan tua dan muda, perumusan teks sampai pembacaan proklamasi. Semua itu menunjukkan betapa besarnya perjuangan bangsa kita. Sekian video dari aku, Rizkia Febriani, kelas 12 Aristoteles 1. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.